Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas manajemen retail, benar ya? Benar Ibu. Benar ya, jadi saya jadi benar ya. Nah, manajemen retail. Nah, kita akan membahas sesuatu yang menarik gitu ya, sama seperti kelompok manajemen retail sebelumnya, kita akan membahas tentang perbandingan antara offline dan online store untuk toko retail yang ada di Indonesia. Ya, nah tapi sebelumnya saya mau minta mahasiswa saya untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kalbu Hayu. Saya jadi perwakilan dari kelompok 1 untuk membuat video podcast tentang toko retail dan perbandingannya apa aja sih. Watson ya? Iya, fokusnya toko retailnya Watson. Oke, panggilannya siapa tadi? Kalbu. Kalbu Ibu. Kalbu. Kira-kira terinspirasi dari apa tuh nama Kalbu? Waduh, kalau misalnya terinspirasi kurang tahu ya Bu, soalnya pas proses pembuatan namanya saya nggak di situ. Nggak dilibatin ya? Iya, tiba-tiba udah jadi namanya. Tiba-tiba udah jadi. Oke. Iya. Kalbu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Kalbu. Nah, Kalbu bicara tentang toko retail gitu ya. Sekarang ini memang toko retail itu punya dua versi gitu ya. Iya, benar. Kebanyakan mereka tuh nggak cuma punya versi offline-nya aja, tapi juga ada versi online-nya. Oke, nah dan yang sekarang yang akan kita bahas adalah offline dan online store-nya Watson. Oke, apa yang menarik dari Watson ini, Kalbu? Oke, mungkin kalau pertama kita bisa tahu nih Bu, kalau misalkan online dan offline tuh bedanya. Kalau offline kita bisa nyobain produknya gitu kan. Tapi harus bayar ya? Oh iya. Harus beli. Kalau nggak dibayar kita ditangkap ya Bu sama satpamnya. Jadi nggak boleh cuma nyobain doang, tapi harus beli ya. Oke. Atau mungkin kalau misalkan tanya-tanya doang mungkin boleh kali ya. Asal jangan dimalingin aja. Terus selanjutnya mungkin kalau misalkan di Watsons yang offline store kita bisa tahu nih kategori tempat-tempatnya di mana gitu, kayak obat di tempat yang emang udah dikhususkan buat obat, dan kalau misalnya produk yang beauty udah biasanya dipisah-pisahin berdasarkan merek biasanya Bu. Oke, berarti dari sisi display produk ya? Iya betul, dari display produknya kalau offline store itu lebih tertata. Bener. Ya, lebih tertata, lebih menarik juga mungkin ya. Oke, kemudian kalau dari online-nya gimana? Kalau yang berkaitan sama display produk? Kalau untuk display produk sebenarnya kalau di online juga ada kategori biasanya di website mereka. Jadi sebenarnya kita bisa juga nyari nggak ribet karena udah tersortir juga masing-masing obatnya apa. Terus produk beauty cuma mungkin nggak yang per merek Ibu, biasanya mungkin kayak skincare gitu, make up kayak gitu doang. Oh ya oke. Sama mungkin kelemahannya kalau dari online itu nggak bisa nyobain ya. Iya benar, hands on-nya. Nggak bisa nyobain, tapi kalau offline itu walaupun mungkin akan membutuhkan waktu untuk datang ke tokonya, tapi keunggulannya bisa nyobain, bisa tester. Oke, itu yang pertama perbandingannya. Kemudian apalagi yang mungkin bisa dibandingkan antara toko offline dan toko online-nya Watson? Mungkin tadi karena kita bahas tentang effort buat ke toko offline-nya, mungkin kalau misalkan di online kita harus nunggu nih Bu biasanya kan. Nunggu apa? Nunggu kalau misalkan Nunggu rembulan. Waduh. Nunggu apa? Nunggu produknya datang ke rumah. Oh, karena ya butuh waktu untuk dikirim ya. Iya betul. Sedangkan kalau di offline kita udah bisa bawa barangnya sendiri. Cuma emang effort kita harus jalan ke offline-nya. Ya, jadi kalau offline kita bisa datang ke toko, pilih produk, bayar, kemudian barangnya bisa langsung kita bawa pulang, bisa kita pakai. Ya, bisa langsung kita pakai, bisa kita coba di rumah. Iya, tapi kalau online mungkin ada deg-degannya karena ini kapan nyampenya ya. Ini udah mau keburu dicobain gitu ya. Jadi akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk proses pengiriman ya, untuk bisa sampai di rumah kita untuk kita coba. Iya, terus minusnya juga takutnya barangnya di perjalanan terkena goncangan terus tiba-tiba pecah kan. Pecah, tumpah gitu. Iya, mungkin nanti di situ agak ribetnya juga kalau misalkan buat sisi online-nya. Dari Ibu Ika gimana Ibu? Apakah udah sering nih ngeliat-liat Watsons di Kalau masuk-masuk sih sering ya. Iya. Ya, dan biasanya sih nggak belanja skincare sih. Jadi kalau skincare biasanya saya belanjanya online. Tapi kalau misalnya datang ke kayak Watson gitu biasanya emang beli kayak obat-obatan ya, kayak obat batuk anak atau kayak misalnya ya stok-stok obat yang biasa ada di rumah. Itu ya biasanya beli di Watson, mungkin di merek lain kayak di Guardian, Century gitu ya, karena mereka hampir sejenis kan. Ya, oke. Tapi berarti masuk kategori tokonya apa tuh? Kayak tadi saya sebutin ada Century, Watson, Guardian, itu masuk ke kategori toko. Kategorinya beauty and health gitu Beauty ya. and health ya. Karena emang
main fokusnya di beauty sama health gitu kan, kesehatan dan kecantikan. Iya. Dan menurut saya lengkap sih Bu ya. Kalau misalnya dari pengalaman Ibu Ika juga, menurut Ibu Ika lengkap gak Iya, tuh? lengkap. Jadi banyak sekali pilihan produk ya. Saya nggak tahu kalau yang online ya. Saya belum pernah belanja yang online. Tapi dia kalau online apa? Website, aplikasi atau apa? Kalau website dia ada, dan kalau misalkan online juga dia masuk ke e-commerce gitu Bu. Jadi ada di Shopee ada, Tokopedia ada, Lazada ada. Jadi dia emang tempatnya banyak kalau di online juga. Iya. Jadi kalau online memang mungkin saya belum punya pengalaman ya belanja di online. Tapi kalau yang offline setahu saya memang produk yang ditawarkan lumayan lengkap, lumayan variatif gitu ya. Banyak sekali pilihannya sehingga menawarkan berbagai opsi gitu ya kepada konsumen. Mau misalnya produk skincare tuh bisa banyak merek yang ditawarkan. Terus kalau misalnya mau beli obat-obatan juga kayak misalnya obat batuk aja, itu mereknya juga banyak gitu ya. Benar. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau online store apakah selengkap dan sevariatif offline store? Nah ini poin plusnya kalau di online store biasanya yang di offline store tuh kadang produknya habis, cuma kalau misalnya di online dia tuh selalu cepat gitu selalu memproses. ada ya ready stock gitu ya. Iya ready stock, biasanya dia lebih aman gitu kalau misalnya kita mau nyari produk yang apa, dia selalu ada gitu produknya. Itu sih Bu kalau dari saya biasanya. Berarti itu plusnya kalau belanja online ya, stoknya selalu ada, selalu tersedia. Jadi jangan khawatir bagi konsumen yang belanja online untuk kehabisan satu barang yang dibutuhkan gitu ya. Oke, menarik sekali. Kemudian apalagi yang bisa kita bahas? Lokasi mungkin. Kalau lokasi gimana? Kalau lokasi kebetulan Watsons ini dia kayak yang tadi saya bilang itu di mall-mall biasanya dia ada tuh banyak kan tempat-tempatnya di mall-mall besar, sepertinya kayak Mall of Indonesia, Mall Kelapa Gading. Terus dia juga nggak di mall doang Bu, ada di tempat-tempat yang emang store-nya sendiri, rukonya gitu. Iya, betul. Jadi kayak lebih gampang untuk diaksesnya sama orang-orang yang emang tempatnya kayak di perumahan. Setahu saya tuh ada di Kelapa Gading Bu, store-nya sendiri. Iya. Jadi itu apa sih lokasinya. salah satu strategi untuk bisa menjangkau pasar gitu ya? Lebih luas. Iya. Jadi mereka tuh memberikan kemudahan, konsumen itu nggak cuma datang langsung ke mall, tapi di dekat perumahan ada toko-toko terdekat yang bisa lebih gampang untuk dijangkau gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, by the way, kalau Bu ini konsumennya Watson ya? Iya, kebetulan saya makanya biasanya beauty products ya sih kalau dari Watsons-nya. Oke. Berarti habis ini semoga jadi dutanya Watson. Waduh, amin. Watsons. Oke, apalagi kalau Bu? Kalau dari aku mau nanya nih Bu, kalau misalnya dari Bu Ika, kira-kira lebih suka yang offline apa online gitu? Kan belum pernah nyoba nih online, apakah bakal nyoba nanti? Belum bisa compare ya, mana yang lebih menyenangkan antara offline sama online. Tapi tetap kembali lagi tuh sebenarnya offline dan online, apapun produk yang dijual tetap ada plus minusnya ya enggak? Kalau offline sudah pasti kita bisa langsung lihat produknya, barangnya kita bisa langsung pegang. Terus kayak misalnya tadi akan sangat menguntungkan kalau ada testernya bisa dicoba dan seterusnya gitu ya. Kemudian tidak perlu banyak waktu untuk menunggu barangnya untuk sampai di rumah gitu ya. Kita bisa langsung cepet dapat barangnya. Tapi di sisi lain, sama offline tuh biasanya suasananya, experience berbelanja gitu ya. Apalagi kalau misalnya datang ke mall itu kan diawali sama window shopping yang lain dulu, kemudian baru datang ke toko gitu ya. Jadi experience-nya itu akan berbeda dibandingkan kalau kita belanja online. Kita belanja online kayaknya rebahan di kasur, nggak perlu dandan dulu kan. Kalau ke mall kan mesti dandan dulu, ya nggak, mesti rapi dulu, mesti dress up dulu. Tapi kalau belanja online kan kita bisa sambil kayak rebahan, lagi santai, bisa scroll, kemudian bisa belanja. Kapan aja dan di mana aja. Jadi nggak terbatas ruang dan waktu. Betul, gitu. Nah, jadi ada plus minusnya. Tapi kalau saya ada beberapa produk yang memang saya terbiasa untuk belanjanya online. Kayaknya kebiasaan semenjak Covid sih gitu ya. Tapi ada juga barang-barang yang menurut saya memang kayaknya saya akan lebih trust, akan lebih meminimalisir resiko kalau misalnya belanjanya secara offline gitu ya. Tapi pilihan yang menarik kalau misalnya Watson bisa belanja online, mungkin nanti akan saya coba gitu ya untuk belanja di, apalagi kalau e-commerce kan promonya banyak kan biasanya. Bener Ibu, diskon, gratis ongkir. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kayak tanggal ganda tanggal kembar itu. Ini udah mau 11 ya. Wah, ini pas banget nih. Kayaknya boleh dicoba belanja di e-commerce-nya Watson ya, 11. Oke, menarik sekali kalau Bu obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin nanti setelah ini Soulmate mau coba belanja atau mau coba aplikasi atau toko online-nya Watson, boleh ya setelah
ini. Boleh banget, dicek aja di website mereka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di obrolan marketing berikutnya. Dadah. See ya. Good day, mates.